Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini lokomotif uap ikonik stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan di pagi yang cerah ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Tepatnya masih di area parkir. Dan pada pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Jakarta dengan kereta api legendaris nomor 1 se-Indonesia Raya dengan waktu tempuh tercepat di rute Surabaya-Jakarta via Pantura. Bener banget, kita akan naik Argo Bromo Anggrek. Dan hari ini kita akan naik di kelas eksekutif aja ya teman-teman, karena kompartemennya agak mahal. Belum ada kesampaian buat naik kompartemen suite Argo Bromo Anggrek, jadi kita naik di kelas eksekutif aja. Di masa Nataru ini kereta api Argo Bromo Anggrek ini menjadi salah satu kereta yang paling laris, karena saya memperhatikan di akses by KAI keretanya full banget. Jadi ya mungkin nanti di dalamnya juga bisa disesuaikan. Jadi seperti apa keseruan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta bersama kereta paling cepat di rute Surabaya-Jakarta? Mari ikuti sampai selesai. Jadi sekarang jam 8 kurang ya. Ini kalau dari announcernya persiapan kereta api Sembrani berangkat ya. Dan jadi saya sempat mau masuk ke sana. Karena di stasiun Surabaya Pasar Turi itu ada 2 pintu layanan, yang mana di sebelah kiri merupakan layanan kereta kelas eksekutif, sedangkan kalau yang di sebelah sana itu ada pintu kedua untuk layanan kereta kelas ekonomi dan lokal. Jadi kita bakal OTW ke yang sebelah kiri. Tapi kalau tadi kata para relawan posko ya, nyebutnya gimana ya, katanya baru bisa masuknya itu 1 jam sebelum keberangkatan. Jadi saya belum bisa masuk kayaknya, karena Anggrek berangkatnya 9.10, sedangkan sekarang masih jam 8 kurang. Ini Sembrani aja baru mau berangkat. Jadi udah kita sambil jalan aja. Nah itu dia, para penumpang Anggreknya sudah mulai boleh masuk sepertinya. Ini ada face recognition tapi kayaknya lagi error, makanya ditutup gate. Nah kita pakai boarding manual. Terima kasih. Kita langsung cari tempat duduk. Nah itu Sembrani berangkat. Jadi sekarang saya udah masuk area embarkasi stasiun Surabaya Pasar Turi. Enggak di embarkasi tapi area ruang tunggu. Nantinya kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan kita naiki selama 745 menit ke depan akan masuk di jalur 1, karena saat ini masih dalam proses langsir dari kursi 4 ya. Nantinya kita akan berada di eksekutif 8, yang mana nantinya eksekutif 8 itu berada di rangkaian paling belakang di depannya kompartemen 1, karena pada kesempatan hari ini seingat saya kompartemennya bawa 2. Jadi ya udah, kita tunggu aja langsiran Argo Bromo Anggrek masuk. Ya kita langsung masuk ke dalam rangkaian kereta api ya. Ini mepet banget. 14 menit lagi berangkat dan kita masih di luar, rangkaiannya belum ready. Jadi udah, kita tunggu aja rangkaiannya mundur. Oke guys. Hari ini penumpangnya ramai banget ya. Kita bakal ada di eksekutif 8
tidak expect akan seramai ini guys. Pandu. Jadi udah di seat 8 eksekutif 8 dan ini ramai banget. Teman-teman bisa lihat masih pada berbenah. Padahal 8 menit lagi keretanya berangkat. Oke, jadi ya mungkin seperti ala kadarnya kereta eksekutif, kita bakal naik di kelas eksekutif ini dengan fasilitas seperti ini, tempat duduk yang bisa di recline. Terus ini ada apa nih, iklan. Wow, ini menu buat restorasi kayaknya. Sini juga Westback. Turunin kaki di footrest dan juga charger. Dan kalau di eksekutif itu biasanya jendelanya itu dapat satu persatu ya. Jadi nggak ada lagi yang kayak istilah bakal dapat setengah kaca kayak di kelas premium atau di kelas LSMG ekonomi gitu. Duduk di sini. Oke, jadi baru saja kereta api Argo Bromo Anggrek berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi tepat waktu pada pukul 9.10, dan nantinya kereta api ini selama di perjalanan kali ini akan berhenti hanya di 3 stasiun ya, yaitu di stasiun Semarang Tawang, Cirebon, dan Gambir. Makanya kenapa keretanya nggak nyampe 8 jam, karena berhentinya juga dikit banget. Dan selama di perjalanan ini kita bakal ngelewatin banyak sekali view-view menarik yang nggak bisa kita dapetin kalau naik kereta dari Jogja ya. Biasanya kan kalau naik kereta dari Jogja lewatnya Bukit. Kalau kali ini karena kita full di jalur Pantura, nanti kita bakal melihat kereta kita melintas di tepi laut utara, tepatnya di dekat area stasiun Pelabuhan. Cuman saya salah, tebakan saya salah, jadi saya dapetnya di kiri, sedangkan nanti lautnya itu ada di kanan, jadi nanti bisa menyesuaikan situasi dan kondisinya seperti itu. Jadi mari kita nikmati 7 jam 45 menit bersama Argo Bromo Anggrek 1. Let's go.
kereta api Argo Bromo Anggrek beberapa menit yang lalu sempat melintas langsung di stasiun Bojonegoro. Dan sedikit fakta unik mengenai perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek. Argo Bromo Anggrek ini merupakan satu-satunya kereta api jarak jauh yang berada di lintas Pantura, tapi melintas langsung di stasiun Bojonegoro. Selain di Bojonegoro, kereta ini juga menjadi satu-satunya kereta yang melintas langsung di stasiun Cepu, Pekalongan, dan Tegal. Jadi kereta ini super duper lembut karena ya diprioritaskan untuk tiba di Jakarta duluan gitu ya. Nantinya kereta api Argo Bromo Anggrek ini kalau bisa ya akan kita amankan saat menyusul kereta api Karawang Jaya di Pekalongan dan juga Madiun Jaya di Karawang kalau nggak salah ya. Kalau misalnya jadwalnya tepat waktu ya teman-teman bisa lihat seganas apa Argo Bromo Anggrek coba gila banget. Jadi ya inilah sensasi yang bisa kita rasakan di dalam kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Meskipun memang kita nggak bisa banyak berhenti juga karena memang berhenti cuma di Semarang dan Cirebon. Tapi buat teman-teman yang dulu ini waktu banget. Ini kita masih di area Bojonegoro ya. Sebenarnya niatnya pengen apa ya namanya, pengen stay di sini sampai melintas langsung Cepu karena kebetulan Cepu kan di sisi sebelah kanan. Jadi mungkin bisa kita lihat sikonnya buat melihat pantai utara ya, semoga aja nanti jam makan siang bisa kosong di sini di sisi sebelah kanan. Oke, jadi ya begitulah kita nikmati jalan di dalam Argo Bromo Anggrek. Oke, jadi sekarang kita berada di peta Kerandu Belatung Doplang, yang mana ini merupakan area wajib taspat ya. Karena apa ya, waktu itu kalau nggak salah karena pernah longsor dan juga daerahnya disebut-sebut rawan longsor, masih berpotensi buat longsor. Ini dia, ini taspat abadi ya teman-teman. Jadi sampai kapanpun ini pasti akan selalu taspat. Tapi kan nggak ada proyek entah buat apa. Dari zaman dulu pas naik Ambarawa juga kejadiannya sama kayak begini ya. Tapi yang waktu di Ambarawa nggak kerekam aja karena nggak sadar, belum ngeh. Dan sekarang kebetulan karena udah pernah lewat jalur sini jadinya udah lumayan lah gitu ya. Dan tadi di jalan rasanya kayak bingung ya mau ngerekam apa, karena Surabaya Pasar Turi Semarang itu agak sedikit membosankan jalurnya. Dan ya paling yang menarik nanti cuma di Semarang sampai Cirebon aja. Cirebon Jakarta bosan lagi. Semarang ada yang udah berwarna lain.
was looking into darkness for something to hold on. Found you when you were so broken. Felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Terpaksa nggak ada menu lagi ada malam hari. Jadi sekarang kita udah nyampe di Semarang Tawang Bang Jateng ya, udah nggak ada Bang Jateng. Dan waktu singgah kita harusnya ada 5 menit ya. Tapi karena keretanya terlambat cukup parah, sekitar 3-5 menit kalau nggak salah. Jadi waktu singgahnya dipersingkat. Mungkin ini dalam waktu dekat akan segera berangkat. Kalau secara reguler jadwalnya itu berhenti pada pukul 11.59 sampai 12.04. Jadi yaudah kita langsung masuk aja ke dalam buat make sure kita aman-aman aja kalau di jalan gitu ya. Langsung berangkat aja. Jatuh apa masih muda? Sama Bimo Mbak. Jajan. Roti sari-sari. Juga bisa. Jadi tadi pada pukul 12.10 kereta api Argo Bromo Anggrek kembali diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Kalau secara jadwalnya itu lambat 6 menit ya, karena pada jadwal seharusnya kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti di stasiun Semarang Tawang dari pukul 11.59 sampai 12.04 kalau nggak salah. Dan jadwal ini sebenarnya baru berlaku di tanggal 1 Desember kemarin karena beberapa kereta api di Pulau Jawa ini mengalami penyesuaian batas kecepatan, yang mana sebelumnya kereta api banyak yang sudah 120 km per jam untuk taspatnya, tapi sekarang diturunin jadi 110. Tapi ternyata pas saya lihat-lihat lagi di BIDS, kayaknya untuk penurunan taspat ini nggak berlaku buat kereta api Argo Bromo Anggrek, tapi malah kalau dilihat-lihat ganti jadwalnya itu malah Argo Bromo Anggreknya jadwalnya makin dipres. Makanya kenapa sedikit rawan untuk banyak terlambatnya gitu ya, karena memang jadwalnya terlalu dipres. Awalnya tuh Surabaya Semarang tuh 2,5 jam, ini dipres jadi 2 jam 20 menit kalau nggak salah, jadi agak sedikit kok 2 jam 40 menitan, jadi nggak lama gitu ya buat Bogor Marunya. Makanya kenapa telat seperti itu guys.
kejadian selanjutnya ya di stasiun Cirebon. Kita udah nggak pergi kemana-mana lagi di Cirebon. Jadi ya udah, berarti cuma 3 stasiun doang. Makanya dari tadi tuh kayak sepi banget ya, bisa kayak sepi kemana-mana ya, nggak ada berhenti kemana-mana, nggak turun di mana-mana. Sekalinya turun sebentar tuh langsung di Semarang. Kita nikmati sisa waktunya ya, karena ya begitu, kereta yang membosankan tapi sangat worth it. Baru saja kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Kuripan, yang mana sebelum Kuripan juga tadi kita sudah melihat bersama-sama kereta api Argo Bromo Anggrek melintas di tepi laut pantai utara. Dan ya mungkin terkesan kurang maksimal ya teman-teman, karena pas saya pikir kereta makannya sepi, ternyata malah lagi jam rawan makan siang gitu. Jadi ya mohon maklum, sisi kanannya semuanya full dan saya sekarang baru dapat di sisi kiri. Tadi rekamnya cuma dari pintu aja, tapi ya nggak masalah, yang penting bisa diabadikan. Inceran saya sambil menunggu makanan saya datang, saya pesan sei sapi yang dimasak langsung dalam konsep live cooking. Jadi ya perlu waktu yang cukup lama untuk menunggu. Jadi sambil itu kita tunggu kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Pekalongan. Nanti kan dia bakal ada kereta ini akan melintas langsung di jalur 2 stasiun Pekalongan dan akan menyusul kereta api Tawang Jaya. Dan ya semoga aja nggak keblongan kayak Gelora Surata di stasiun Pucuk ya. Soalnya udah nanya-nanya, katanya kalau Tawang Jaya itu nanti bakal starting di jalur 1. Sedangkan untuk Argo Bromo Anggrek ini akan melintas langsung di jalur 2. Jadi kita bakal fokus ke kanan meskipun ya semoga saja tidak seperti Gelora Surata tadi. Ya, kita tunggu makanan saya dan juga kita tunggu melintas langsungnya kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Pekalongan.
pada pukul 14.24 kalau nggak salah, kereta api Argo Bromo Anggrek telah tiba di pemberhentian kedua sekaligus pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di Jakarta, yaitu di stasiun Cirebon. Nah, mungkin agaknya saya capek kalau disuruh keluar lagi karena tadi udah mondar-mandir ke kereta makan 2 kali sama keluar pasti Semarang, jadi di Cirebonnya dari dalam aja. Berhenti di stasiun Cirebon ini selama 3 menit kalau nggak salah, dari pukul 14.23 sampai pukul 14.26, dan di jalur nomor 1, 2, 3, 4, 5 terdapat kereta api Cakrabuana yang sedang stabling ya. Jadi nggak ketemu apa-apa di stasiun Cirebon, tadi ketemu sama Mata Remaja doang. Ya begitulah, kita nunggu waktu berangkat aja. Sekarang jam 14.26, harusnya bentar lagi kita udah berangkat. Jadi kita tunggu aja keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Cirebon. Mas ini tadi kombinasi sama Cakrawala ya. Cakrawala ya kombinasinya ya. Ini ada temanku, dia bisa out 3.000 buat dia ke tempat dia langsung. Jadi sampai lagi sama dia, saya keluarin 3.000 biar aman. Kopi kamu.
Baru saja kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Karawang, dan beberapa menit yang lalu juga kita sudah memasuki area Jam 1 Jakarta dengan beri tanda kalau kita sudah masuk di stasiun Cikampek ya. Dan kalau udah Karawang nih rasanya sudah sangat dekat sekali dengan Jakarta ya, karena nggak lama lagi kita akan ketemu sama LAA. Terus habis itu kita akan masuk ke area Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan nanti akan langsung ketemu sama Kota Jakarta. Nah, sebelum kita tiba di stasiun tujuan akhir, ada sedikit cerita yang ingin saya sampaikan selama perjalanan di kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Yang pertama adalah mengenai lokomotif dinas ya. Sebenarnya tadi tuh nggak sempat karena langsirannya agak sedikit mepet. Jam 9 kurang baru dilangsir, sedangkan keretanya jam 9:10 udah harus berangkat. Dan tadi memang banyak yang hunting kereta saya. Kalau nggak salah lokomotif dinasnya itu CC 206 1339 SDT. Jadi CC 206 tahun 2013, angkatan tahun 2013, nomor seri ke-39 di Poinduk SDT. Lalu untuk nomor sarana eksekutif 8 pada kesempatan kali ini adalah K102520. Dan tadi memang saya lihat Dipo itu Dipo ML, bukan Dipo SBI, karena kereta yang sekarang kita gunakan adalah kereta api transetnya Gajayana yang dipinjam oleh Argo Bromo Anggrek, karena rangkaian aslinya sedang dipinjam oleh kereta tambahan Yogyakarta Gambir. Jadi ini rangkaian keretanya lagi pada pinjem-pinjeman. Bahkan Gajayananya sendiri bahkan belum dapat rangkaian aslinya. Mungkin dalam waktu dekat Gajayana akan segera dapat rangkaian orinya ya. Rangkaian yang ini akan segera dihibahkan ke Gajayana yang notabene sebagai pemilik aslinya. Oke. Lalu yang ketiga adalah mengenai perjalanannya ya. Jadi kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah kereta nomor 1 se-Indonesia Raya. Dari Jawa sama Sumatera ini adalah kereta nomor 1, sehingga perjalanannya sangat diprioritaskan untuk bisa di set agar kereta ini bisa tiba di tujuan akhir dengan lebih cepat, meskipun memang ada kereta yang berangkatnya lebih dulu daripada kereta api ini, seperti contohnya tadi kereta api Tawang Jaya dan Madiun Jaya yang sudah kita susul di stasiun Pekalongan dan Karawang barusan. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini melayani pemberhentian hanya di stasiun Semarang, Karawang, dan Cirebon. Sangat singkat juga, berhentinya 5 menit doang kalau di Semarang, kalau di Cirebon 3 menit doang. Jadi ya ini benar-benar pilihan yang tepat buat teman-teman yang misalnya dari Surabaya mau ke Jakarta, atau dari Semarang atau dari Cirebon. Terus teman-teman ini benar-benar worth it, karena teman-teman cuma memakan waktu kurang dari 8 jam bisa menempuh rute Surabaya Jakarta. Bahkan kalau dari Semarang ke Jakarta itu nggak nyampe 5 jam seperti itu. Dan juga untuk tarif harganya ya, meskipun memang perjalanan ini dilakukan di masa Nataru, saya tidak mengerti kenapa kereta api Argo Bromo Anggrek ini harganya lebih murah daripada Sembrani, karena saya dapat di harga 770.000, sedangkan pas saya cek itu Sembrani itu 850.000. Padahal secara rangkaian lebih elegan yang Argo Bromo Anggrek ketimbang Sembrani. Meskipun memang dari segi kursinya kalau banyak orang bilang lebih enak yang SS Gen 1 kayak Sembrani, Pandalungan, dan lain-lain. Tapi overall K125 nya Malang cukup nyaman ya, meskipun Malangnya sendiri belum ngotak-ngatik rangkaiannya. Jadi ya mungkin itu aja cerita singkat dari perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek pada hari ini. Ini kita sudah melintas di stasiun Kedung Gede tadi dan berada di petak Kedung Gede Lemah Abang. Ya dalam hitungan menit kita akan segera melintas di Cikarang, dan ya kita kembali ke realitas semula sebagai orang Jakarta. Oke, kita nikmati sisa waktu kurang lebih berapa menit lagi ya, kurang lebih 40 menitan lagi lah untuk tiba di stasiun Gambir.
pagi masih di Surabaya, sorenya udah di Jakarta. Dan ini keretanya ternyata awal guys, jadi keren banget. Tadinya tuh lambatnya sampai 4 menit, ternyata dikejar-kejar ternyata bisa ya awal 2 menit. Nah itu yang elevated di atas itu merupakan jalur komuter lain dari arah Bogor. Yang bawah juga ada yang ke arah Bogor juga, sama ada yang ke Bukit Duri. Dan ini kita melintas di emplasemen stasiun Manggarainya. Udah KRL kan? Gak ada, pas banget. Jadi kerasa banget tuh rush hour-nya. Aduh, nanti aku pulang ke Bekasinya gimana ya? Aduh, ramai banget. Ya, akhirnya setelah 2 bulan tidak menapak tanah Betawi ini ya, tanah Jakarta ini, akhirnya kembali menapakkan kaki. Udah, kita langsung prepare sebelum kereta api Argo Bromo Anggrek tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Bentar, ini ada percabangan lagi, tapi kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan. Ya, percabangan di sana soalnya. Ya, pokoknya ada rel yang misah itu ke arah Tanah Abang. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah kereta api Argo Bromo Anggrek telah tiba di stasiun Gambir ya teman-teman. Tadi pada pukul 16.47. Kalau secara jadwal awal 8 menit. Ini sangat-sangat gila ya, mengingat kereta api Argo Bromo Anggrek ini tadi sempat terlambat 4 menit, sekarang jadi awal 8 menit. Ya udah, kita ke bawah dulu aja ya. Sepertinya sangat chaos. Di jalur 2 Argo Bromo Anggrek dari Surabaya via Pantura, di jalur 1 kereta api Bima menuju Surabaya tapi via jalur Yogyakarta. Keren habis. Dengan jadwal keberangkatan pukul 17.00 akan segera berangkat atas nama PT Kereta Api Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Jadi sekarang kita udah nyampe di Gambir, udah turun juga ke lobi, udah di luar stasiun Gambir, dan mungkin teman-teman bisa melihat di sebelah sini udah ada Monas meskipun tertutup oleh pohon. Dan dengan tibanya saya di stasiun Gambir menjadi akhir dari perjalanan saya bersama kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Gambir. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nanti kita berjumpa lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.